Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berjalan. Aku juga pengen nyapa teman-teman yang mungkin nonton video ini dari masa depan, tahun 2026, 2027. Oke. Video ini menurutku tetap relevan sih kalau teman-teman pelajari ya, gitu. Karena bisa dari tahun ke tahun juga soalnya nggak terlalu berubah. Di video kali ini aku pengen membahas persiapan untuk TKD khususnya untuk yang figural atau diagram reasoning, teman-teman. Ini adalah video part 3. Nanti teman-teman kalau nonton video ini sebagai video pertama, nanti teman-teman silahkan cek part 2 dan part satunya. Bagi teman-teman semua yang baru join di channelku, salam kenal. Selamat datang. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku. Nanti kalau mau belajar, paling gampang lewat playlist di channelku, isinya banyak pembelajaran ya untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja. Videoku no cut no edit, jadi kita ngobrol santai aja teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN khususnya tahun 2025, teman-teman cari aja playlist yang judulnya ini BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi aku akan taruh di playlist ini, teman-teman tinggal dengerin aja dari video paling atas baru turun ke bawah ya. Jadi video-video terbaru aku akan taruh di atas biar teman-teman gampang belajarnya. Nah, yang berkaitan dengan TKD itu sendiri kan nanti kan ada diagram reasoning atau figural ini ditambah dengan nanti ada akhlak ya, dan tes wawasan kebangsaan. Jadi nanti teman-teman tinggal ikutin aja tuh video yang aku upload. Nanti aku akan urutin baik itu untuk tes online tahap pertama, yaitu yang TKD ini ya teman-teman ya. Akhlak sama tes wawasan kebangsaan maupun yang nanti yang tes online tahap 2 yang biasanya ada bahasa Inggris dan learning agility. Jadi teman-teman biar persiapannya lebih matang. Yuk kita langsung diskusi aja teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi gini teman-teman yang belum pernah teman-teman menghadapi soal figural atau diagram reasoning ini. Jadi begini, figural yang ada di BUMN dan CPNS itu berbeda. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah belajar. Nah kalau di BUMN bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi nanti akan ada diagram reasoning. Diagram reasoning itu intinya gini. Ada suatu objek, ada proses, ada objek lagi. Jadi proses input output teman-teman. Jadi suatu objek dikenakan suatu proses menghasilkan output tertentu, kayak gitu. Nah, prosesnya ini bermacam-macam. Ini aku tulis di sini contohnya. Ada rotasi, pencerminan, berubah corak, perubahan skala membesar mengecil, bertukar posisi, bertambah atau berkurang jumlah, bergeser, atau kombinasi dari itu, teman-teman. Nah, nantinya pada saat di soal, teman-teman akan melihat beberapa diagram reasoning, proses input-output yang sudah terjadi. Kemudian nanti di soalnya akan ditanyakan kayak gini, teman-teman. Ada 3 kemungkinan. Mungkin nanti di soal, teman-teman akan ditanya outputnya tuh kayak gimana. Jadi suatu objek, kalau dikenakan proses tertentu, hasilnya jadi gimana, gitu. Bisa juga yang ditanya itu adalah inputnya, objek awalnya gimana, setelah dikenakan proses tahap tertentu kok hasilnya jadi kayak begini, kayak gitu. Atau yang ditanya adalah prosesnya. Objek kayak gini biar bisa jadi kayak gitu tuh diapain? Nah, intinya kayak gitu. Nah, ini kita akan belajar bareng. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali terus masih bingung, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Di sini emang aku akan langsung ke objek-objek yang bentuknya itu rumit, teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman nggak kaget kalau ngelihat rekrutmen bersama BUMN. Jadi aku ada dua hal ya teman-teman yang aku pengen ingatkan. Yang pertama adalah jangan sampai belajar diagram reasoning atau figuralnya CPNS. Karena beda antara CPNS dan BUMN. Yang nomor dua adalah biasakan mata untuk perbanyak latihan, khususnya untuk objek-objek soal yang rumit. Jadi misalkan teman-teman belajar nih pakai objek-objek yang simple, itu nanti teman-teman, mohon maaf nih ya, aku kan tahun lalu ikut rekrutmen bersama BUMN. Itu objeknya tuh susah teman-teman, rumit. Jadi sejak awal kalau teman-teman udah kebiasa ngelihat objek yang rumit, teman-teman di dalam kepala tuh udah punya sense. Gimana cara mengetahui polanya lewat objek yang rumit kayak gitu? Maksudnya objek rumit itu gimana? Nah, setelah ini kita akan bahas bareng ya, teman-teman. Yuk, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya biar teman-teman itu paham. Nanti tinggal di-pause secara berkala ya. Kita langsung masuk aja ke latihan soalnya, teman-teman di situ tinggal
lihat soalnya, pause videonya, dan coba tentukan jawabannya dulu. Nanti tinggal di play lagi kalau teman-teman pengen tahu penjelasanku. Mohon nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dari jawabanku, boleh tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe. Enggak juga nggak apa-apa sih. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal nomor 1, teman-teman. Nah, ini yang tadi aku maksud ya, teman-teman, bagi yang belum tahu. Diketahui suatu proses input-output atau diagram reasoning, pertanyaannya adalah ini, teman-teman. Ya. Jadi, gambar ini, kalau dikenakan proses seperti proses yang terjadi di nomor 4, hasilnya jadi kayak gimana? Oke, teman-teman, ini yang aku sebut sebagai objek yang kompleks ya. Bentuknya tuh aneh-aneh, teman-teman. Oke, silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawaban sekarang. Silahkan. Yang mana nih? Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang, ya, soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya, kenapa yang B ini, teman-teman? Boleh lihat kunci jawabannya di sini, bahwa proses nomor 4 yang terjadi di nomor 4 ini adalah terjadi pergeseran ke kiri dan ukurannya, skalanya itu mengecil. Jadi gini teman-teman, sebelum cuma ngeliat ke kunci, aku kasih tips jawaban dulu. Pada saat nanti teman-teman itu melihat soal, kalau yang ditanya itu adalah bagian output atau input, teman-teman hanya perlu berfokus pada prosesnya ini nomor berapa. Aku ulang ya. Jadi kalau tanda tanyanya itu ada di bagian output atau input, teman-teman fokus aja ke proses nomor berapanya. Kenapa kok langsung lari ke proses? Biar teman-teman nggak perlu pedulikan proses yang terjadi di nomor lain, teman-teman. Oke? Jadi begitu yang ditanya nomor 4 nih, input output, oh ini di sebelah sini nih. Prosesnya nomor 4, ya udah yang lain coret. Nah, teman-teman nggak usah peduliin yang terjadi di nomor lain. Kayak gitu, biar cepet teman-teman ya. Kemudian yang nomor 2, yang teman-teman lakukan di sini adalah fokus pada yang terjadi pada proses yang sama kan. Nah, teman-teman di sini untuk screening awal tuh biasanya aku kasih saran adalah cek yang berkaitan dengan skala gambar. Gambarnya tuh mengalami pengecilan atau pembesaran nggak? Yang kedua, screening paling gampang tuh posisi. Maksudnya posisi itu kayak gimana nih, teman-teman? Ini misalkan di soal ini kan ada bentuk love. Dia ada di posisi, katakanlah ini nomor 1, 2, 3 gitu ya. Paling kiri, posisi 1. Tiba-tiba di sini dia ada di posisi 3, pindah ke kanan. Gitu. Terus ini, apa nih? Di sini ada bentuk kayak huruf U ini ya, teman-teman ya. Nah, tiba-tiba dia geser ke kiri posisinya. Ini di sini ada bentuk petir. Tiba-tiba petirnya ke tengah gitu. Oh, otomatis bergeser kayak gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung screening nomor 4 tuh coba dulu. Skalanya berubah nggak? Kemudian posisinya berubah nggak? Kemudian coraknya. Corak tuh misalkan di sini yang tadinya putih, tiba-tiba jadi hitam atau enggak gitu, dan sejenisnya. Nah, dan yang terakhir adalah pada saat teman-teman itu menemukan objek yang bentuknya rumit, nanti di soal beneran misalkan ada objek yang bentuknya rumit, teman-teman silahkan manfaatkan bentuk atau sudut atau siku atau lengkungan untuk teman-teman bisa membayangkan dengan lebih mudah. Contoh, dari objek yang ada di sini teman-teman. Ini kan yang paling mencolok bentuk apa? Love gitu kan. Nah, ya sudah teman-teman kunci aja bentuk love. Oh, ternyata begini. Di bentuk ini apa misalkan ini huruf U-nya ini boleh atau teman-teman di sini bentuk cincin ini boleh. Bentuk petir ini boleh gitu. Di soal yang lain juga teman-teman boleh lihat ya. Untuk membantu ya teman-teman. Misalkan ini, di sini ada bentuk kayak panah ke kanan. Oh, ini ada panah ke kanan juga nih, ya kayak gitu. Jadi kalau ada bentuk-bentuk tertentu tuh teman-teman sebenarnya bisa ada clue di situ ya, daripada menghafalkan seluruh bentuknya terus rumit, teman-teman fokus aja ke bentuk yang lebih gampang divisualisasikan, kayak gitu. Nah, balik lagi ke kunci jawaban, teman-teman. Ini aku soal nomor 1 agak panjang karena basic penjelasan ya, teman-teman ya. Kita lihat yang terjadi di proses nomor 4 ya, karena dia murni bergeser, kayak gitu, maka objek ini teman-teman hanya perlu geser. Gesernya kemana? Geser ke kiri.
tapi mengecil. Kebetulan pilihan A sampai E mengecil semua. Oke. Lalu gimana? Karena bergeser ke kiri seperti soal nomor 4, berarti teman-teman hafalkan dulu bentuknya. Ini ada bentuk ring nih, ada bentuk lingkaran putih. Harusnya dia nanti ring kayak begitu, ada di tengah sini, teman-teman. Nah, sekarang fokus dulu di tengah sini. Mana nih yang ada lingkaran putih kayak begini, tapi nanti lokasinya ada di tengah, di sini. Dari pilihan yang ada, teman-teman langsung fokus nih, lihat yang bagian tengah sini. Nah, gitu. Cuma yang E sama B. Oke, berarti yang lain teman-teman bisa abaikan dulu, ya kan? Kayak gitu. Terus, apalagi bentuk mana lagi? Nih, misalkan. Ini bentuk ini teman-teman bisa lihat, ini kan ada titik hitam nih di sebelah sini. Nah, ya kan? Dia berarti di tengah, kalau geser ke kiri berarti kan harusnya ke sini ya posisinya. Berarti nanti di paling kiri. Antara B dan E, mana nih yang ada titik hitam? Oh, dua-duanya sama-sama ada. Tapi teman-teman lihat posisinya kok berbeda ya. Kalau di soal, titik hitam ini kan dari bentuk ini dia relatif ada di kanan atas ya teman-teman ya. Kalau B benar ada di kanan atas. Kalau E kok di kiri atas. Oh, jangan-jangan udah dicerminkan nih. Berarti ini juga udah coret, udah langsung B. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman ikutin alur tadi. Input output yang ditanya cari tengah, fokus ke prosesnya langsung. Identifikasi perbangun. Karena nanti di soal BUMN beneran, teman-teman. Mungkin nanti di sini tuh objek tuh bisa 3. Nanti objek di sini bisa 2. Nanti bisa 1. Jadi sejak awal teman-teman belajar udah dengan objek yang 3 begini yang banyak, nanti teman-teman juga akan lebih mudah kalau ngelihat bentuk yang lebih simpel, gampang ini mah kayak gitu. Begitupun proses ya teman-teman. Ini kan proses cuma 1 bullet. Nanti di soal beneran itu mungkin ada beberapa bullet gitu. Mungkin 3, mungkin 2 kayak gitu. Jadi nanti tinggal dilatih saja. Paham ya teman-teman ya untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, ini adalah soal nomor 2. Silahkan pause videonya dan tentukan mana jawabannya. Bentuk awalnya gimana nih? Setelah kena nomor 2, hasilnya jadi kayak gitu. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A, teman-teman. Apa yang terjadi? Yaitu nomor 2 itu adalah pencerminan dan geser ke kiri. Kayak yang tadi ya, teman-teman, yang aku jelaskan, pada saat yang ditanya input atau output, dari mana sih tahu input ini loh, teman-teman? Ini kan ada panah. Nah, pangkal panah itu akan menempel pada input. Ujung panah ini yang dituju, dia adalah output. Pada saat yang ditanya input-output, kita berfokus pada proses. Jadi yang lain nggak usah diliatin. 2, 3, 4 ini distraksi. Udah, bodo amat dulu ya sama ini. Sekarang teman-teman fokus ke yang nomor 2. Apa yang terjadi? Cari dulu bentuk-bentuk yang teman-teman bisa diidentifikasi. Misalkan ini, dia ada bentuk lengkung ya teman-teman ya. Nah, bentuk lengkung di sini di mana? Oh, begini. Nah, dari sini pun teman-teman udah dapat 2 informasi. Informasi pertama adalah, tadinya kan posisinya di paling kanan, tiba-tiba ada di tengah. Kemudian lengkungnya itu tadinya begini, jadi begini. Jadi huruf C jadi C kebalik gitu ya. Cembung cekung terserah. Teman-teman cara menghafalkannya gimana? Oh, berubah bentuknya. Berarti kemungkinan dicerminkan atau dirotasi. Kan gitu, yang bisa merubah bentuk kayak gitu. Tapi lihat dulu objek lain. Objek lain, apakah melakukan hal yang sama? Gitu. Oh, ternyata yang lain juga. Tapi kalau dilihat di sini bukan rotasi, tapi pencerminan karena ini bentuknya tetap U. Karena kalau nanti dirotasi dia bentuknya bisa berubah kayak gitu ya, khusus untuk objek ini ya. Oh, berarti nomor 2 ini adalah dicerminkan tapi digeser ke kiri. Nah, berarti cara bacanya adalah gambar di soal ini dia dicerminkan dan digeser ke kiri, hasilnya jadi begini. Nah, untuk mengembalikannya, setelah dicerminkan dan digeser ke kiri, maka cara mengembalikannya adalah dicerminkan balik dan digeser ke kanan. Kan dibalikin, teman-teman. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman tinggal lihat dulu di sini. Ya, dicerminkan lagi. Bentuk ini kan kompleks nih. Gimana caranya? Tadi aku kasih tips, objek-objek yang bisa diidentifikasi dengan mudah dicerminkan dulu. Ini misalkan ini. Ini kan bentuknya kayak L, teman-teman. Nah, L putih ini kan. Bentuk L ini digeser ke kanan, berarti nanti dia akan ada di pojok paling kiri, ya kan? Terus bentuknya ini kan kayak huruf L.
L dicerminkan terhadap sumbu Y, dia kan akan jadi L terbalik kayak gini, teman-teman. Nah, sekarang cari di pilihan huruf L yang bentuknya kayak begini, tapi ada di sebelah sini. Nah, jadi nanti hurufnya di sini nih, teman-teman. Nah, huruf L-nya di posisi sini. Langsung lari ke sini, teman-teman. Lari ke pilihan. Bentuknya harus kayak gini. A, ya bener ya, ini L-nya bentuknya begini. B, enggak. C, L-nya normal, enggak. D, enggak. E, iya. Nah, kemungkinannya A atau E, kan kayak gitu. Ya kan? Tapi teman-teman nggak perlu lihat lagi. Kenapa? Nomor 2 ini kan ukurannya sama. Kebetulan di E, ini ada yang mengecil nih. Berarti E otomatis enggak. Udah, langsung jawabannya A. Kayak gitu, teman-teman. Simple ya, untuk nomor 2 ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya teman-teman. Kalau tadi input-output, sekarang proses nih yang ditanya. Oke, teman-teman, sudah tahu jawabannya? Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang E teman-teman. Yang E itu apa? Proses nomor 1. Apa itu proses nomor 1? Berubah corak semuanya. Dari mana kita tahu? Gini teman-teman. Tadi kan teoriku yang pertama adalah kalau input dan output yang ditanyakan, teman-teman berfokus sama prosesnya dulu. Proses yang lain diabaikan yang tidak sesuai dengan nomor kan gitu. Tapi teman-teman, kalau yang ditanya itu proses, maka teman-teman berfokus pada perubahan input output. Aku ulang ya. Kalau yang ditanya input output, teman-teman fokus pada proses yang sama saja seperti soal. Tapi kalau yang ditanya itu proses, teman-teman berfokus sama perubahan di input output gitu, baru screening ke atas. Nah, yang terjadi di sini kasat mata teman-teman, ukuran sama semua. Posisi, mau lihat yang mana nih? Ini ada lingkaran ini kayak anting, oh dia tetap di sini. Ini ada huruf X hitam, ini juga ada huruf X. Di sini ada segitiga siku-siku, sini ada segitiga siku-siku. Dari sisi bentuk sama, ukuran sama. Cuma yang terjadi adalah oh ada perubahan corak. Yang tadinya putih jadi hitam, yang tadinya hitam jadi putih. Nah, sekarang teman-teman baru screening ke atas. Mana nih yang mengalami perubahan corak? Oh, nomor 1 iya, dia berubah coraknya, ya kan? Nomor 2 berubah corak nggak? Nomor 2 berubah corak sih, tapi cuma yang ini doang teman-teman yang berubah, yang tengah. Nomor 3 berubah corak nggak? Oh, ini berubah corak juga, tapi cuma yang kanan dan kiri. Nomor 4 berubah corak, cuma yang kiri aja. Nomor 5, oh ini pergeseran ya. Ini ke sini gitu. Geser teman-teman, pindahan posisi gitu. Oh ya udah, berarti yang berubah corak seluruhnya yang mana? Yang nomor 1. Nomor 1 ada di pilihan E. Kayak gitu teman-teman. Oke ya, ke gambar ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nanti kalau teman-teman masih belum paham atau pengen ini latih mata, silakan videoku di pause agak lama, terus teman-teman coba liatin satu-satu. Bener nggak nih nomor 1 tuh berubah corak semua. Nomor 2 itu beneran yang ini. Kayak gitu. Buat latihan mata aja nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah buru-buru nyelesain soal teman-teman. Biar mata tuh terlatih perpindahan objek tuh mata itu peka gitu ya. Melatih kepekaan mata. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 4, teman-teman. Silahkan teman-teman bisa pause videonya dan tentukan jawabannya. Gambar input itu kalau dikenakan proses seperti nomor 3 dan nomor 5, hasilnya gimana nih, teman-teman? Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman. Soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah, ini ada kuncinya, tapi aku akan jelaskan dulu ya, teman-teman ya. Ingat teorinya tadi, kalau yang ditanya input atau output, teman-teman fokus saja sama proses yang sesuai dengan soal 3 dan 5. Nomor 4, 2, 1, abaikan. Lihat satu-satu. Gambar ini, ya, gambar ini teman-teman, aku taruh di sini ya, paling bawah sini ya. Oke.
Gambar 1, dia dikenakan proses nomor 3. Nah, proses nomor 3 itu apa? Kita lihat dulu ke nomor 3 ini. Ternyata nomor 3 ini adalah terjadi pengurangan bentuk objek, dipotong gitu teman-teman setengahnya, tapi yang hilang tuh adalah yang sisi kanan sini. Sisi kanan dari objeknya tuh pada hilang semua nih. Nah, dipotong sisi kanan. Oh, berarti teman-teman di sini fokus dulu nih. Berarti kalau gambar ini dikenakan proses nomor 3, itu kan nanti kan lokasinya di sini nih, teman-teman. Nah, lokasinya di tengah sini ya, antara 3 tapi 5 belum gitu ya. Maka gambar ini teman-teman bayangkan hilang sisi sebelah kanannya doang. Nah, ini hilang. Ini hilang. Nah, ini hilang. Kayak gitu. Nah, kalau udah hilang, berarti gambarnya kayak gimana? Gambarnya yang ada di panas ini teman-teman ya, antara sini. Ini adalah sama seperti yang ada di nomor 2 gini. Coba bayangkan deh, teman-teman. Oke. Kemudian yang terjadi selanjutnya, yaitu dari tengah sini ke tanda tanya sini adalah nomor 5. Fokus dulu, nomor 5 apa yang terjadi teman-teman? Lihat bentuk yang teman-teman gampang identifikasi. Misalkan ini ada persegi panjang putih. Dia ada di paling kiri, kemudian di outputnya dia ada di tengah. Geser ke kanan. Coba bentuk lain. Ini ada yang kayak kacamata nih, bulat-bulat 2. Oh, ternyata dia juga geser ke kanan juga. Coraknya, ukurannya nggak berubah, nggak ada rotasi, nggak ada pencerminan. Oke, nomor 5 berarti murni bergeser, gitu ya. Murni bergeser ke kanan. Sehingga bentuk ini, teman-teman bayangkan, geser ke kanan 1. Kayak gitu. Nah, kalau udah digeser ke kanan 1, bentuknya kayak gimana? Seperti jawaban ini, teman-teman. Yang ada di D ini ya. Nanti kalau susah ngebayanginnya gimana? Karena nanti di soal teman-teman nggak ada coret-coretan. Gampang teman-teman. Ini kan nanti kan hilang setengah nih. Ya kan? Hilang-hilang setengah. Anggap aja ini hilang. Nah, teman-teman di sini berfokus aja sama bentuk yang bisa diidentifikasi. Misal, ini kan masih ada nih bentuk kayak trapesium putih nih. Trapesium yang bentuknya begini nih. Nah, gini kan. Nah, nanti ini dia harusnya ada di paling kiri. Langsung cari pilihan yang bentuknya tuh trapesium, tapi trapesiumnya yang bentuknya begini ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Ini yang benar. Coba lihat. A benar, B salah, B salah, C benar, D benar, E salah. Kayak gitu. Ya, jadi yang benar ada 3 kemungkinan nih, teman-teman ya. A, C, dan D. Kemudian objek lain, teman-teman lihat. Ini kalau ini dipotong, teman-teman akan lihat ada objek nih loh, kayak garis hitam ke bawah nih ya, bentuknya ini. Nah, garisnya itu nanti objek ada garis ke bawah ini, hitam ini, dia harusnya ada di paling kanan. Coba cari di sini. Tadi kan kemungkinannya cuma A, C, dan D. Nah, ini bentuknya ternyata A malah sama semua nih. Berarti A nggak mungkin, kemungkinannya C atau D. Nah, tapi ini kan ada di tengah nih, teman-teman ya. Bentuk bentuk yang ini, teman-teman. Anggap aja ini bentuknya ini kan nggak ada. Ini udah hilang. Nah, teman-teman tinggal cari nih bentuk kayak ada garis ke bawah hitam ini kan, garis. Nah, ini kan. Dia harusnya ada di paling kanan. A udah bukan, E udah bukan, gitu kan. Nah, ini malah tadi B juga udah bukan. Nah, ini ternyata di sini garis hitamnya malah ada di tengah. Berarti nggak mungkin C. Oh, ini bener nih di kanan. Berarti jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Nah, nanti untuk guide untuk membayangkannya, ini nomor 1, yang dipanas ini nomor 2, ini nomor 3, itu seperti ini. Ini gambarnya dikenakan nomor 3, ini kenakan nomor 3, jadi gambar yang ini. Kemudian dikenakan nomor 5, jadi gambar nomor ini. Nah, sekarang di pilihan ganda teman-teman tinggal lihat aja. Mana nih yang seperti bentuk ini? Itu adalah yang D, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham nggak teman-teman? Kalau masih bingung, di pause dulu videonya boleh, dengerin dari beberapa menit yang lalu boleh, sambil dilihat-lihat. Di sini adalah perubahan objeknya yang aku kasih tahu nomor 1 sampai 5. Di atas ini adalah kunci untuk pergerakan gambarnya. Coba dilatih matanya untuk nanti teman-teman bisa memvisualisasikan dengan lebih mudah tanpa coret-coret. Karena di soal nanti nggak ada coret-coretan ya teman-teman, tesnya online. Paham ya? Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar juga ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 5. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan mana nih jawaban dari soal nomor 5. Harusnya teman-teman lebih cepat ya ini ya.
Ingat, yang ditanya input output, fokus langsung lari ke nomornya. Oke, apa yang terjadi di nomor 2, teman-teman? Paham ya, teman-teman ya? Jawabannya adalah yang C. Dia mengalami pencerminan. Kayak gitu, teman-teman. Sorry, ini aku kuncinya kebalik ya, teman-teman ya. Ini harusnya ada di nomor sini ya. Ini nomor 2, teman-teman. Oke. Gitu. Ini ketukar nih nomor 2 sama nomor 3 gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C, pencerminan. Teman-teman di sini hati-hati, cukup tricky di sini. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang salah pilih yang A kayak gitu ya. Karena balik lagi pencerminan sama rotasi itu banyak yang suka ketukar. Teman-teman lihat dulu yang soal nomor 2 ini, kan yang lain udah nggak perlu dilihat ya. Bentuknya nih teman-teman ya. Ini kan ada bentuk, ini bentuknya satu gini ya teman-teman ya. Nah, bentuk kayak panah ini dia relatif ada di sisi kirinya bangun kan. Tiba-tiba dia ada di sisi kanannya bangun. Nah, kemungkinan kan dicerminkan. Ini juga sama teman-teman. Dia bentuknya apa? Kayak huruf C ini, tiba-tiba C-nya kebalik gitu. Nah, ini jelas dicerminkan. Teman-teman jangan sampai ketukar ya teman-teman. Maksudnya ketukar tuh gini. Ini misalkan aku ada pencerminan misalkan ya. Ada bentuk kayak gini. Aku suka ulang-ulang terus nih bentuk ini. Bentuk ini kalau dicerminkan, otomatis jadi begini. Gitu. Tapi kalau bentuk ini dicerminkan ya, ini dicerminkan. Jadi begini teman-teman. Tapi kalau rotasi bentuk ini itu kan jadi gimana teman-teman? Mungkin jadi begini. Kalau rotasi ke kiri, ya nggak teman-teman? Ya kan? Terus mungkin bentuknya jadi begini. Terus mungkin bentuknya jadi begini. Kan gitu teman-teman. Jadi bentuk ini kalau dicerminkan jadi ini. Nih teman-teman lihat. Posisinya ini ya. Yang runcing ini. Jauh tetap di jauh. Terus dia relatif di bawah kan ini. Di bawah tetap di bawah. Pencerminan tuh kayak gitu. Tapi kalau rotasi, bentuknya jadi begini nih teman-teman. Nih, titiknya ini bisa berubah tiba-tiba di atas. Ini yang bentuknya kayak garis gini jadi tegak. Ini berubah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ada bentuk rumit, benar-benar dibayangkan ini dirotasi apa dicerminkan, jangan salah gitu. Nah, dari soal nomor 5 ini dia adalah pencerminan kayak gitu. Oke, aku ulang lagi ya. Ini kuncinya kebalik ya. Nomor 2 ini di sini, ini kayaknya di sini nih. Gitu. Karena kalau dari soal aku ngeliat kayak ada yang ketuker. Oke. Jadi jawabannya tetap ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Soal nomor 6, silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Apa yang terjadi nih sama objek input-output ini, teman-teman? Ingat, kalau yang ditanya adalah proses, teman-teman berfokus sama input-output. Lihat apa yang terjadi sama objeknya, teman-teman. Kalau bentuknya rumit, lihat bentuk-bentuk yang teman-teman bisa pahami. Oke, nomor 6 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Proses nomor 4. Apa yang terjadi, teman-teman? Teman-teman di sini berfokus sama objek yang bisa diidentifikasi dengan mudah. Apa itu misalkan? Nih, teman-teman. Lihat ya. Ini ada garis kecil putih tegak. Terus ini kayak bentuk huruf L. Terus ini kayak setengah lingkaran. Oke. Ini L tetap jadi di sini. Setengah lingkarannya ada di tengah. Garis putihnya ada di sini. Nah, ini kan sebenarnya ada dua hal yang terjadi, teman-teman ya. Apa itu yang terjadi? Yang pertama adalah nih ya, garis tegak L lengkung jadi L lengkung garis tegak, garis lurus gitu. Bergeser dia, ya kan? Yang kedua adalah posisinya gitu. Dia urutannya udah bergeser di sini ya, teman-teman ya. Udah bergeser terus habis itu dia kayak diputar terhadap sumbu karena yang harusnya lurusnya itu vertikal dia jadi horizontal. Begitupun bentuk-bentuk yang lain ini. Huruf L ini sisi panjangnya horizontal, tiba-tiba sisi panjangnya jadi vertikal. Berarti teman-teman tinggal cari
mana di antara proses yang ada di soal yang dia itu ada pergeseran ke arah kiri berarti ya. Itu pergeseran ke arah kiri dan ada rotasi. Rotasinya rotasi apa? Teman-teman bisa lihat ini. Ini L begini, jadi begini. Berarti berlawanan jarum jam 90 derajat. Nah, di antara pilihan yang ada, jawabannya adalah yang nomor 4 nih, teman-teman. Gitu. Dia ada pergeseran nggak? Ada. Kita cari objek bantunya, ini ya, persegi panjang, horizontal, relatif horizontal, dia vertikal, dan dia bergeser ke kiri gitu. Atau ini bentuk kacamata di tengah, jadi ada di kiri. Kacamatanya horizontal jadi tegak kayak gitu. Jelas itu berlawanan jarum jam 90 derajat. Gitu teman-teman. Oke ya, udah cukup mudah ya. Mulai ke gambar bagi teman-teman yang belum pernah ikut tes BUMN. Mungkin nanti kalau ada soal kayak gini, teman-teman aku yakin lancar ya. Kita lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 7. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya apa yang terjadi. Oke teman-teman, udah ke gambar teman-teman? Ya, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Oke. Apa itu yang terjadi pada huruf E? Yaitu ini teman-teman. Penambahan objek yang cerah atau warna putih ya dengan bentuk objek yang berbeda. Jadi mungkin nanti ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini di part-part sebelumnya aku nggak nampilin yang nambah objek atau berkurang objek. Berkurang iya ya teman-teman, tapi kalau bertambah enggak. Jadi di sini teman-teman bisa identifikasi. Ingat, yang ditanya input atau output berfokus sama nomor sesuai dengan proses. Yang lain nggak usah dilihat dulu. Nah, teman-teman berfokus langsung ke yang nomor 2. Apa yang terjadi di nomor 2? Nih, teman-teman, kalau di sini teman-teman lihat, di sebelah kanan tiba-tiba ini ada bentuk segitiga lingkaran persegi panjang, warnanya putih. Artinya apa? Ada penambahan. Yang tadinya di sisi kiri ini nggak ada, tiba-tiba kok di sisi kanan ada. Ada penambahan objek, tapi bentuk objeknya berbeda-beda, kayak gitu. Nah, kalau untuk posisinya, gimana? Nih, misalkan ada huruf X. Huruf X tetap di kiri. Di sini, teman-teman bisa ngelihat ada bentuk kayak putih di atas begini. Dia tetap di sini. Ini ada bentuk kayak bintang gitu kan, teman-teman ya, segi 6. Ini juga kayak bintangnya tetap masih di sini. Oh, tetap. Berarti lokasinya tetap, masing-masing objek, tapi cuma ada penambahan bentuk aja. Nah, sekarang teman-teman tinggal lari tuh ke pilihan. Mana yang penambahan objeknya itu warnanya putih dan bentuknya sama. A salah kenapa? Karena yang bertambah cuma ini doang nih, lingkaran putih. Yang lain nggak ada penambahan. A salah. B kenapa salah? Dia cuma di tengah aja. Yang lain nggak ada penambahan. C, apa yang terjadi? C kenapa salah? C memang sih ada penambahan ini objeknya. Bentuknya beda-beda, warnanya putih. Tapi posisinya udah bergeser tuh teman-teman kalau yang C ya. Kan kalau yang di soal nomor 2 kan dia kan lokasinya tetap ya input outputnya. Tapi kalau yang C coba bandingkan dengan soal gitu ya. Bentuknya dia bergeser nih, bentuk yang ada bintang ini yang ada di kanan dia geser ke paling kiri. C juga nggak mungkin teman-teman. C juga salah gitu. Kenapa yang E itu salah gitu? Ada yang tahu kenapa? Sorry, D kenapa salah? D salah karena bentuknya ya dia ditambah sih, tapi bentuknya sama semua, persegi panjang kayak gitu. Maka jawabannya adalah yang E. Kayak gitu, teman-teman. Paham ya? Jadi coba nanti logikanya dipakai untuk bentuk-bentuk lain. Jadi nanti mungkin kalau misalkan di soal beneran ada objek bertambah, bertambahnya nggak harus bangun ya, mungkin kadang garis gitu teman-teman. Boleh, ini teman-teman bisa lihat juga ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 5, apa yang terjadi, misalkan ini bertambahnya warnanya hitam, ada garis. Ini ada objek yang bentuknya beda, ini objeknya beda tapi warnanya hitam, kayak gitu. Ini objeknya warnanya cerah tapi putih semua, kayak gitu. Teman-teman nanti bisa buat latihan. Paham teman-teman untuk soal nomor 7? Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor 8. Silahkan teman-teman bayangkan inputnya kayak gitu, dikenakan suatu proses, kemudian
dikenakan proses nomor satu, hasilnya outputnya kayak gitu. Silahkan tentukan jawabannya. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, udah kejawab jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang nomor yang nomor 5 atau D ya, teman-teman ya. Jadi di soal ini bahwa inputnya ini dia dikenakan nomor 5, kemudian nomor satu, akhirnya menghasilkan gambar ini. Gitu, teman-teman. Itu kesimpulannya ya. Tapi sekarang aku akan ajak teman-teman berpikirnya gimana. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal kayak gini, teman-teman, berfokus dulu ya. Ini kan input output kita udah tahu nih. Terus di sini ada proses nomor satu. Proses nomor satu tuh apa? Ini yang lain nggak usah dilihat dulu. Proses nomor satu tuh apa? Teman-teman lihat di sini. Objeknya sama, tapi tiba-tiba ada bentuk. Ya ini teman, bentuk apa di bintang atau shuriken ini ya. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Berarti otomatis ya, yang terjadi di sini adalah gara-gara ada proses nomor satu, maka ada penambahan objek kayak gitu, ya kan? Udah tuh, selesai tuh, ya kan? Ini aku tulis di kuncinya gini, teman-teman. Ini soal ini itu adalah yang poin nomor satu. Ini output ini adalah yang paling atas ini ya. Nah, gitu. Jadi gara-gara kenal nomor satu ada penambahan objek. Oke. Setelah teman-teman tahu penambahan objek itu disebabkan oleh proses nomor satu, bukan karena proses tanda tanya, maka teman-teman sekarang lari dulu ke yang terjadi selanjutnya apa selain penambahan objek kayak gitu, ya kan? Penambahan objek, selain penambahan objek apa? Teman-teman lihat dulu bentuk yang visible, yang kelihatan banget. Misalkan ini ada bentuk love. Love di tengah tiba-tiba ada di sisi kanan. Kemudian ini ada bentuk kayak panah ke atas di sisi paling kiri, tiba-tiba ada di tengah. Jadi ini ngegeser gitu, teman-teman. Ya kan? Ini yang ada di paling kanan, dia jadi paling kiri. Oh, berarti yang terjadi adalah pergeseran ke arah kanan. Jadi selain penambahan objek, yang terjadi adalah pergeseran ke arah kanan. Nah, ada lagi nggak yang lain? Skala, warna, ukuran. Oh, nggak ada. Oh, sekarang tinggal cari. Selain nomor satu, karena nomor satu ini kan tadi kan cuma penambahan objek, mana nih nomor 2, 3, 4, 5 yang ada pergeseran ke kanan gitu. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini ada pergeseran nggak ada, tapi gesernya ke kiri gitu. Ini kan objeknya gesernya ke kiri. Jadi nomor 2 bukan ya, ini ada bentuk petir di kanan, dia di tengah, gesernya ke kiri. Nomor 3 coba. Apa yang terjadi nomor 3? Oh, nomor 3 ada penambahan objek jadi gelap. Ini sih sebenarnya penambahan objek udah ada ya, tapi cerah ya, bukan gelap. Otomatis 3 juga nggak mungkin gitu. Ya kan? Nomor 4. Ada nggak nomor 4? Oh, nomor 4 ini yang terjadi apa? Oh, penambahan objek dengan bentuk yang putih sama, betul. Ya kan? Terus, apalagi selain penambahan objek, ada pergeseran nggak? Kita lihat dulu. Ini ada bentuk kayak petir, di sisi kiri, dia geser ke tengah. Ini ada bentuk bintang hitam, dia geser ke kanan, bintang hitam juga, kayak gitu. Oh, berarti nomor 4 ini adalah penambahan objek plus pergeseran ke kanan. Benar sih, soal ini juga sama. Soal ini juga yang terjadi adalah penambahan objek cerah dan pergeseran ke kanan. Tapi, kenapa nomor 4 salah? Karena nomor 4 ini terjadi cuma di satu proses, nomor 4 saja. Padahal yang soal ini dua kali nih, kena sesuatu dan kena sesuatu, baru jadi kayak begitu. Sehingga nomor 4 juga salah. Kecuali di sini cuma satu lingkaran tanda tanya, ini bisa nomor 4 gitu ya. Cuman karena ini dua kali proses nggak mungkin. Penambahan objeknya udah ada, tinggal yang pergeseran. Coba nomor 5. Ini ada kayak bintang gini. Oh, dia ada ya, teman-teman ya. Gitu. Dia ada pergeseran ke kanan. Gitu. Terus ini ada bentuk kayak apa nih misalkan? Ujung runcing gini, sirip pindah ke kanan. Oh iya, pergeseran ke kanan. Kayak gitu. Jadi kemungkinannya adalah yang nomor 5. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang D, nomor 5 gitu. Jadi
urutannya gitu. Nih ya, ini aku kasih panah. Gambar nomor satu itu sama dengan yang ini. Gambar nomor 2 setelah kena nomor 5 itu adalah yang tengah ini, teman-teman. Kemudian gambar nomor 3 setelah kena nomor satu sama seperti ini, gitu. Oke ya, teman-teman ya, jangan terkecoh kalau ada yang jawab nomor 4 salah karena 5 plus 1 ini sama dengan 4 ini. Tapi ini proses tunggal. Salah ya, teman-teman ya. Silahkan, teman-teman boleh pause dulu videonya, dibaca-baca, diperhatikan untuk memahami secara lebih lengkap. Coba bayangkan nomor satu benar nggak tuh mengalami ini. Kemudian ini benar nggak nomor 2 dan seterusnya. Coba pahami kunci jawabannya. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau ada yang salah, tolong dikoreksi ya, teman-teman ya. Ini soal murni bikinanku sendiri, jadi kadang mungkin ada salah ya, teman-teman ya. Oke, ke gambar, teman-teman. Oke, nah itu dia teman-teman belajar pada kesempatan kali ini untuk diagram reasoning atau figuralnya. Teman-teman nanti jangan lupa karena tes online tahap 1 itu nggak cuma TKD, ada juga akhlak dan ada juga tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa dua materi pembelajaran ini juga teman-teman bisa perhatikan. Video-video sebelumnya dan setelah ini juga ada kok terkait dengan akhlak dan tes wawasan kebangsaan. Kemarin juga udah sempat aku upload. Kuncinya adalah perbanyak latihan soal ya teman-teman ya. Pahami tadi di kesimpulannya, kalau yang ditanya input atau output, langsung berfokus sama proses yang ada di soal yang diketahui, yang lain abaikan. Kalau yang ditanya adalah proses, teman-teman fokus pada perubahan pada input output, baru di screening di pilihan yang ada, kayak gitu. Dan kalau teman-teman melihat ada objek yang bentuknya itu rumit, teman-teman tidak perlu memahami seluruh bentuk lengkung, sudut, siku, warna. Teman-teman cari bentuk-bentuk kuncinya aja, terus bayangkan apa yang terjadi dari sisi kanan dan sisi kirinya, kayak gitu. Perbanyak latihan soal dengan bentuk-bentuk objek yang rumit dan jangan salah figural atau diagram reasoning yang ada di BUMN itu berbeda dengan soal CPNS. Nah, intinya itu ya, teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau kalau mau ada yang tanya-tanya lebih jauh, boleh hubungin aku lewat platform lain, email boleh, LinkedIn, Instagram boleh ya. Ya, nanti misalkan mau konsultasi seputar karir juga boleh. Nggak melulu soal rekrutmen bersama. Oke teman-teman, ditunggu ya video selanjutnya. Masih banyak video-video latihan yang bakal aku upload. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.